Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Ya, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan belajar ke tema 4 tentang sehat itu penting. Dan di subtema 3 yaitu tentang cara memelihara kesehatan darah pada manusia. Kemudian sebelum pembelajaran ini kita mulai, saya absen dulu ya. Bu Betty ada ya? Ada, Bu. Ya, sudah ada semua. Kalau begitu sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tolong Bu Betty lagi yang memimpin doa ya. Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, pada kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gambar cerita. Kemudian siswa dapat menyebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita. Kemudian siswa dapat membuat pantun hasil karya pribadi. Kemudian siswa juga dapat membacakan pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang terakhir siswa dapat menyebutkan penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Nah, marilah kita lihat pelajaran kali ini yang akan Ibu berikan lewat PPT. Sekarang kita mau belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia yang di subtemanya yaitu cara memelihara kesehatan darah manusia. Di sini kita mau belajar tentang gambar cerita. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Anak-anak tahu itu gambar apa? Ya, ini adalah gambar kancil dengan siput. Jadi pada zaman dahulu dikisahkan ada si kancil yang ketemu siput. Kemudian dengan akal liciknya, kancil itu mengajak siput untuk mengadakan perlombaan lari. Mengadakan perlombaan lari karena kancil berpikir dialah yang akan menang. Siput sudah mengetahui akal licik kancil. Dengan bantuan teman-temannya, siput menggunakan strateginya di setiap jalan yang dilalui, dia akan menaruh teman-temannya sampai ke finish. Dan pertandingan dimulai. Tahu tidak siapa yang menang? Nah, di sini yang menang adalah siput. Kancil berpikir dengan mengandalkan kecepatannya dia akan menang, tetapi ternyata dia kalah dengan siput. Siput itu jalannya lambat. Oleh karena itu, kancil berpikir dia pasti akan menang karena kancil larinya sangat cepat sekali. Nah, di sini anak-anak tahu tidak tentang gambar cerita? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Bisa dalam bentuk lukisan atau gambar atau teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibandingkan dengan bentuknya. Jadi kita gambar, kemudian kita beri cerita. Kemudian untuk membuat gambar cerita, kita membutuhkan langkah-langkah. Yang pertama, kita harus menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Kemudian menentukan karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembantu. Kemudian membuat alur cerita yang menggambarkan isi cerita. Keempat, kita baru bisa mulai menggambar sesuai alur cerita. Nah, di sini karakter tokoh utamanya yaitu si kancil. Tokoh yang lainnya adalah siput. Setelah membuat gambar cerita, kita akan belajar tentang organ peredaran darah yang terdapat pada hewan. Nah, ini hewan apa anak-anak? Ya, namanya itu hewan kura-kura. Tahu tidak peredaran darah pada hewan kura-kura? Tidak. Kemudian di sini ada gambar peredaran darah pada mamalia. Tahu enggak mamalia? Hewan menyusui. Ya, mamalia adalah hewan yang selalu menyusui anaknya dan sebagian besar memiliki rambut-rambut yang terdapat pada sekujur tubuhnya. Mamalia itu memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kemudian sistem peredaran darah ini melewati pembuluh-pembuluh darah yang menjadikan jantung sebagai tempat utamanya dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian
Sistem peredaran mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana jantung sebagai pusatnya. Kemudian reptil terdiri atas pembuluh darah dan alat pemompa darah, yaitu jantung. Ikan memiliki sistem peredaran darah tunggal dan tertutup. Kemudian aves memiliki sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Amfibi memiliki sistem peredaran darah ganda dan tertutup juga. Kemudian peredaran darah tertutup itu adalah peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Contohnya pada mamalia dan ikan. Kemudian pada peredaran darah terbuka, darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah atau darah secara langsung menuju jaringan. Contoh hewan yang mempunyai peredaran darah terbuka adalah belalang dan laba-laba. Kemudian kita akan belajar tentang berbagai penyakit yang terdapat pada organ peredaran darah. Ada beberapa contoh penyakit pada organ peredaran darah, yaitu pada hewan. Contohnya gangguan pada jantungnya. Nah, jantung hewan dikatakan sakit apabila pada jantungnya itu berdarah dan terdapat luka-luka. Kemudian setelah itu kita harus bisa merawat hewan agar hewan itu tidak sakit. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan pada hewan? Kita harus memberi makanan yang sehat. Kemudian kandangnya harus kita bersihkan. Setelah itu dengan cara menyuntikkan vaksin agar tidak tertular oleh penyakit yang lain. Nah, kemudian kita mau belajar pantun anak-anak. Pandai berkata, pandai bertutur silat lidah. Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Nah, itu termasuk pantun apa anak-anak? Pantun jenaka. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Jadi meskipun kita menggunakan pantun ini, tapi tidak ada niatan kita untuk menyinggung orang lain. Kemudian kita akan belajar tentang rima. Rima adalah persamaan bunyi akhir pada pantun. Pada pantun jenaka tadi, pada bait pertama dan ketiga, itu mempunyai rima yang sama. Karena pada huruf akhirnya itu adalah berakhiran R. Jadi pandai berkata, pandai bertutur. Itu huruf akhirnya adalah R. Dan pada baris ketiga, lakukanlah olahraga teratur. Itu juga berakhiran R. Kemudian pada bait kedua, baris kedua, pandai bertutur silat lidah. Itu berakhiran H. Kemudian pada baris keempat, agar sehat peredaran darah, itu juga berakhiran H. Kemudian macam-macam rima. Rima itu banyak macamnya, ada yang berima AB, ada juga yang berima AA, BB, dan ada juga yang berima ABBA, dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, pelajaran pada kali ini adalah tentang materi tadi, yaitu tentang gambar cerita, kemudian peredaran darah pada hewan, dan tentang pantun jenaka. Nah, apabila nanti anak-anak kurang jelas, bisa anak-anak tanyakan lewat WhatsApp grup ke Ibu. Saya rasa pelajarannya cukup sampai di sini ya. Pak Oga dikenal ramah dan dermawan, berapi-api memberikan banyak bantuan. Tetaplah tinggal di rumah dengan nyaman, tapi jangan kebanyakan makan. Ya, itu salah satu contoh pantun jenaka juga. Karena kita pada masa pandemi ini, jadi anak-anak tidak usah banyak keluyuran, tetap di rumah. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Kemudian cuci tangan di air mengalir. Karena kalau cuci tangan di air yang tidak mengalir, airnya masih banyak kumannya. Oke anak-anak? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Bisa saya akhiri sampai di sini. Nanti tugasnya dikirim ya. Saya kirimkan
lembar kerjanya lewat grup, tugasnya bisa dikirim ke Ibu. Ya, pelajaran saya akhiri sampai di sini. Mohon salah satu memimpin doa. Mbak Betty. Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada kali ini. Tetap semangat. Semangat. Iya.